Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video tutorial kali ini, saya akan sharing cara uji linearitas. Adapun tahapan-tahapannya adalah input data kalibrasi, hitung residual standard deviation regresi linear atau SY1, hitung residual standard deviation regresi kuadratik atau SY2, hitung N atau jumlah data kalibrasi, tentukan significance P, hitung difference of variance atau DS kuadrat, dan yang terakhir, lakukan uji F untuk Mandel test. Pastikan menonton video ini sampai tuntas. Jika ingin mendapatkan update informasi dari channel ini, silakan subscribe dulu. Sebelum melanjutkan tutorialnya, agar refresh lagi, saya sedikit ulangi ringkasan pada video sebelumnya. Uji linearitas bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama cek visual, dan yang kedua uji statistik, yaitu bisa dengan cara uji residual. Karena cek visual biasanya tidak memberikan hasil yang jelas, maka diperlukan uji linearitas secara statistik. Uji statistik seperti ini diusulkan oleh Mandel dan direkomendasikan dalam standar Jerman DIN. Menurut Mandel, residual error dihitung untuk fungsi regresi nonlinear atau kuadratik, yaitu dengan menghitung residual standard deviation dengan simbol SY2. Kemudian, uji F digunakan untuk memutuskan apakah regresi kuadratik adalah model matematika yang lebih baik daripada regresi linear. Nilai F hitung didapatkan dengan persamaan N dikurangi 2 kali S kuadrat Y1 dikurangi N dikurangi 3 S kuadrat Y2 dibagi dengan S kuadrat Y2. Rumus yang bagian atas ini dikenal dengan difference of variance. Jadi, rumus F hitung adalah ds kuadrat dibagi dengan S kuadrat Y2, di mana S kuadrat Y1 dan S kuadrat Y2 adalah varian kesalahan kalibrasi fungsi linear dan kuadratik, dan N adalah jumlah standar kalibrasi. Perhatikan bahwa derajat kebebasan atau degree of freedom untuk fungsi linear adalah N dikurangi 2, dan untuk fungsi regresi kuadratik adalah N dikurangi 3. Nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F kritis, di mana untuk perhitungan F kritis ini, F dalam kurung probabilitas, kemudian degree of freedom ke-1-nya sama dengan 1, dan degree of freedom 2-nya N dikurangi 3. P adalah probabilitas, dalam hal ini 99%. Jika F hitung kurang dari F kritis, pada signifikansi statistik P, dalam hal ini biasanya P 99%, maka model regresi kuadratik tidak memberikan deskripsi yang lebih baik tentang hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian, fungsi kalibrasi linear harus digunakan. Oke, dengan data yang sudah ada, mari kita lakukan uji linearitas kurva kalibrasi. Pertama-tama, kita hitung jumlah data kalibrasi atau N. Untuk menghitungnya, kita gunakan rumus ini. Untuk kurva kuadratik atau nonlinear, minimal 5 konsentrasi yang berbeda. Kemudian kita tetapkan signifikansi P. Dalam hal ini 99%.
Selanjutnya, kita hitung uji linearitas menggunakan Mendel test. Untuk menghitung difference of variance atau ds kuadrat, rumusnya adalah di mana N18 adalah N, yaitu jumlah data kalibrasi. N7 adalah residual standard deviation regresi linear. Dan N15 adalah residual standard deviation regresi kuadratik. Ingat bahwa N dikurangi 2 yang ini adalah degree of freedom untuk regresi linear atau df1. Sedangkan yang ini adalah degree of freedom untuk regresi kuadratik atau df2, di mana n dikurangi 3. Untuk f hitung, rumusnya adalah difference of variance atau ds dibagi dengan residual standard deviation untuk regresi kuadratik yang dikuadratkan. Untuk f kritis, rumusnya adalah FINV. Rumus Excel untuk f kritis adalah FINV. Ini adalah significance P atau probabilitasnya, di mana dalam hal ini 99%. Jadi kita ketik di sini 0,01. Kemudian yang ini adalah df1, nilainya 1. Dan yang ini adalah df2, di mana n dikurangi 3. Jadi jangan lupa, untuk df1-nya sama dengan 1. Nah, yang terakhir adalah goal melakukan uji linearitas menggunakan Mendel test adalah untuk mencari tahu apakah regresi kuadratik lebih baik daripada regresi linear. Di sini saya buatkan tip formula Excel. Dari data yang ada, hasilnya adalah linear. Dikarenakan f hitung jauh lebih kecil daripada f kritis. Jadi, regresi kuadratik tidak lebih baik dari regresi linear. Maka, gunakanlah regresi linear. Nah, sudah selesai. Kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa regresi yang digunakan adalah regresi linear. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video tutorial berikutnya.